Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Kita masuk ke seri yang ke-24, di mana kita akan membahas tentang kehidupan Harun. Kita masuk dalam bagian yang pertama, tentang Harun. Arti nama Harun adalah diterangi atau disinari. Nama ayahnya adalah Amran, ada di dalam Bilangan 26 ayat 59. Ibunya adalah Yokebed, juga tercantum di dalam Bilangan 26 ayat 59. Istrinya bernama Eliseba, ada di dalam Keluaran 6 ayat 22. Lalu anak-anak Harun adalah Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar, ada di dalam Keluaran 6 ayat 22. Lalu Bilangan 3 ayat 2-4. Saudara laki-lakinya adalah Musa, saudara perempuannya adalah Miriam, juga tercantum di dalam Bilangan 26 ayat 59. Nama Harun pertama kali disebutkan di dalam kitab Keluaran 4 ayat 14. Dan nama Harun disebutkan sebanyak 339 kali, dan ada 16 kitab yang menyebutkan nama Harun, yaitu Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, 1 Samuel, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Esra, Nehemia, Mazmur, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, dan Ibrani. Pekerjaannya adalah sebagai imam besar Israel yang pertama. Terdapat dalam Keluaran 28 ayat yang ke-1. Tempat kelahirannya adalah di Mesir dari suku Lewi. Terdapat di dalam Bilangan 26 ayat 59. Tempat kematiannya adalah Gunung Hor di dalam Bilangan 20 ayat 27-28. Namanya terakhir disebutkan di dalam Ibrani 9 ayat 4. Dan Harun meninggal pada saat ia berusia 123 tahun. Ada di dalam Bilangan 33 ayat 9. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, bagaimana perjalanan kisah hidup dan karya dari Harun selama Harun hidup di dalam dunia. Yang pertama, Harun adalah kakak dari Musa yang juga Tuhan panggil untuk mendampingi Musa membebaskan bangsa Israel dari tangan Firaun. Kisah ini ada di dalam Keluaran 4 sampai dengan 7. Kita baca beberapa ayat. Yang pertama, kita akan baca Keluaran 4 ayat 14 sampai 16. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Jadi Harun adalah orang yang pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Ayat 15, maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ayat 16, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Jadi Harun memang dipanggil oleh Tuhan untuk mendampingi Musa sebagai penyambung lidah Musa. Dan Musa menjadi seperti Allah bagi Harun karena Musa yang menerima perintah dari Tuhan langsung. Lalu di dalam Keluaran 7 ayat 1 dan 2, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu.
Ayat 2, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Jadi kita melihat bagaimana cerita Musa dan Harun menghadap Firaun, sementara Tuhan mengeraskan hati Firaun, tapi pada akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Harun dan Musa. Jadi kita lihat bahwa Harun dan Musa adalah pemimpin utama bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan ini tertulis di dalam kitab Mika 6 ayat 4 yang berbunyi, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Jadi Musa, Harun, dan Miriam betul-betul dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Harun adalah imam pertama bagi bangsa Israel. Kita baca dalam Keluaran 28 ayat yang pertama, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku, Harun dan anak-anak Harun, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Jadi kita melihat bahwa Harun memang dikhususkan oleh Allah, di mana Allah menyuruh Musa supaya Harun memegang jabatan imam bagi Tuhan. Dan kita melihat bahwa saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel menghadapi banyak peperangan dengan bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Dan ada kisah yang terkenal pada saat orang Amalek menyerang bangsa Israel, lalu Musa, Harun, dan Hur itu naik ke atas bukit, dan saat Musa mengangkat tangannya, bangsa Israel menang mengalahkan musuhnya. Tetapi saat tangan Musa menjadi lelah, bangsa Israel terpukul kalah oleh bangsa Amalek, sehingga Harun dan Hur menopang kedua tangan Musa. Kita akan baca di dalam Keluaran 17 ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Satu kisah yang luar biasa bagaimana bangsa Israel betul-betul melihat dan merasakan kuasa Tuhan yang turun melawat mereka. Saat Musa mengangkat tangannya, bangsa Israel memenangkan pertempuran tersebut. Lalu masih di dalam perjalanan bangsa Israel, bagaimana Musa naik ke gunung Tuhan, yaitu gunung Sinai. Dan saat Musa naik dan tidak turun-turun dari gunung tersebut, maka bangsa Israel mulai gundah, mulai gelisah. Bahkan mereka berkata kepada Harun supaya membuat sebuah ilah atau patung bagi mereka. Dan ternyata Harun mengikuti desakan dari bangsa Israel tersebut. Di dalam Keluaran 32 ayat 1 berkata demikian, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Jadi bangsa Israel mendesak Harun supaya membuatkan sebuah patung atau sebuah Allah lain yang akan mereka sembah. Di ayat 5, ketika Harun melihat hal itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Jadi memang Harun menunjukkan karakter kepemimpinan yang mudah menurut terhadap desakan dari bangsa. Tetapi Musa akhirnya turun dan meluruskan segala sesuatunya, bahkan menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang patut disembah, hanya Tuhan yang layak disembah, yang menuliskan perintahnya di dalam dua loh batu. Kita tahu cerita itu. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel selanjutnya, ada masa di mana Musa membuat bait Allah supaya bangsa Israel memiliki tempat untuk menyembah Allah. Dan saat Harun menjadi imam atas Israel dan anak-anak Harun meneruskan jabatan imam dan bahkan memilih orang-orang Lewi untuk mengurus peralatan bait suci dan melayani para imam dalam tugas-tugas keimaman dan pelayanan kepada Tuhan,
maka kita bisa melihat bagaimana Allah mulai mengatur kehidupan bangsa Israel untuk mereka memiliki tempat beribadah kepada Tuhan. Dan kita lihat di dalam Keluaran 39 ayat 41, pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Jadi memang Allah menyuruh Musa untuk membuat bait Allah supaya ada ibadah di tempat kudus tersebut. Dan dikisahkan dalam perjalanan bangsa Israel, ada masa di mana ternyata Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa karena menikah dengan wanita Kusi. Sehingga mereka tidak segan-segan mengata-ngatai Musa bahwa Musa tidak layak dan tidak patut untuk mengambil perempuan tersebut. Tetapi Allah menjelaskan kepada Miriam dan Harun bagaimana sifat mulia dan jabatan dari Musa, sehingga Tuhan menganggap bahwa Miriam dan Harun melakukan satu kesalahan, dan karena Miriam ambil bagian bahkan menjadi inisiator untuk sama-sama Harun mengata-ngatai Musa, maka Miriam dihukum oleh Allah dengan penyakit kusta. Di sini kita melihat bagaimana Miriam dan Harun melawan kepemimpinan Musa yang membuat Tuhan menjadi murka, dan Harun atas nama kakaknya itu memohon pengampunan kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Allah, dan akhirnya Miriam pun disembuhkan oleh Tuhan, tetapi ia harus dikucilkan dari tempat perkemahan selama 7 hari. Bapak Ibu Saudara bisa baca kisah ini dalam Bilangan pasal 12. Dan sekali lagi, bangsa Israel adalah bangsa yang besar yang dipimpin keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tetapi dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, ada banyak hal yang terjadi di mana bangsa ini memang harus belajar banyak dari kepemimpinan Tuhan melalui Musa dan Harun. Di dalam Bilangan 16 dikisahkan bagaimana terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh pihak Korah, dan Musa harus mengambil langkah untuk menunjukkan bahwa Musa yang dipimpin, yang dipilih oleh Tuhan, dan Harun yang ditunjuk oleh Tuhan untuk sebagai imam. Dan kita melihat di dalam Bilangan 16 ayat yang pertama sampai ketiga, saya bacakan ayat ini. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Jadi Korah, Datan, Abiram, dan On mengajak orang-orang, khususnya 250 pemimpin-pemimpin umat yang sudah dipilih oleh rapat, orang-orang yang kenamaan. Ayat 3, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Mereka tidak terima. Musa dan Harun menjadi pemimpin mereka. Tetapi sekali lagi, dengan hikmat Tuhan, Musa menunjukkan kepada setiap orang Israel itu siapa yang dipimpin, yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Musa mengumpulkan 12 tongkat dari masing-masing pemimpin suku, lalu diberi nama pemimpin-pemimpinnya, dan kita baca di dalam Bilangan 17 ayat 8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Satu tanda mukjizat yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel, bahwa memang tongkat yang menjadi simbol dan lambang kepemimpinan adalah tongkat dari Harun dan dari keturunan Lewi yang bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Sehingga tongkat Harun yang bertunas ini disimpan di dalam tabut perjanjian Allah. Puji Tuhan, Tuhan menyatakan kepemimpinannya, bahwa Musa dan Harun adalah orang yang dipilih oleh Tuhan.
Dan ada satu kejadian yang menarik. Waktu Musa bersama-sama dengan Harun memberontak kepada Tuhan, sehingga ia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian dan mati di atas padang gurun. Karena Musa dan Harun tidak taat kepada perintah Tuhan, dan ini dianggap sebagai pemberontakan kepada Allah. Kita baca dalam Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kedudukanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Musa dan Harun sebagai pemimpin, karena mereka tidak taat akan perintah Tuhan, dan Allah menganggap ini sebagai satu pemberontakan atau pembangkangan terhadap perintah Allah, sehingga Musa dan Harun tidak masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Dan pada akhirnya kita melihat cerita bagaimana Harun meninggal. Dikisahkan di dalam Bilangan 20 ayat 27 sampai 29. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya, lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ayat 29. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Jadi saat Harun harus mati di atas gunung Hor, Musa sudah mengetahui hal tersebut, dan seperti yang diperintahkan Tuhan, mereka naik ke atas gunung, menanggalkan pakaian Harun, mengenakan kepada Eleazar anaknya untuk menjadi imam. Dan bangsa Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Di dalam Bilangan 33 ayat 38 dan 39. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada bulan yang kelima pada tanggal 1 bulan itu. Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Jadi Harun meninggal di atas Gunung Hor pun atas kehendak Tuhan, dan Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu dengan baik saat kematian Harun. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Bagaimana kita melihat keteladanan Harun bagi kita semua? Harun adalah orang yang dipilih Tuhan, yang dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, karena Harun adalah orang yang fasih bicara. Tetapi sekali lagi, Harun adalah orang yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena Musa mendapat hikmat dari Tuhan, Musa bisa mendengar suara Tuhan, dan Harun sebagai penyambung lidah bagi Musa. Harun menerima tugas ini dengan tulus dan menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya sampai akhirnya dengan baik. Harun adalah orang yang hidup dengan takut akan Tuhan. Sekalipun kita melihat dalam cerita tentang kehidupan Harun, ada beberapa kali kesalahannya yang dilakukan oleh Harun, tetapi Harun selalu menjaga hidupnya dengan kudus di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Allah memilih Harun menjadi imam besar yang menjadi perantara antara umat Israel dengan Tuhan Allah Israel. Dan Harun menjaga hidupnya dengan kudus, karena sebagai seorang imam dia harus kudus, karena membawa persembahan dari umat Israel kepada Tuhan. Bahkan Harun setia melayani sampai akhir sesuai dengan panggilannya sebagai pemimpin dan sebagai imam bagi bangsa Israel. Dan di akhir hidupnya pun Harun menanggalkan pakaian dan jubahnya, dikenakan kepada Eleazar anaknya, meneruskan tugas sebagai imam dari Harun. Disinilah kita melihat keteladanan Harun buat kita semua. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, setiap kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi pemimpin-pemimpin bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi lingkungan kita. Apakah kita mau melakukannya seperti Harun melakukan bagi Tuhan? Bagaimana Harun menjalankan tugasnya, panggilannya, menjaga hidup untuk tetap kudus di hadapan Tuhan, menjadi perantara antara umat Israel dengan Tuhan, membawa satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan, menjaga hidup kita khususnya sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan maukah kita melayani Tuhan sampai akhir? Maukah hidup kita tetap setia sampai akhir? Walaupun tantangan berat menghadang seperti Harun harus memimpin bangsa Israel yang besar dan banyak masalah yang harus dihadapi, Harun tetap setia dengan panggilannya. Mari kita juga tetap setia dengan panggilan hidup kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan menginginkan kita mencontoh keteladanan Harun, seperti yang tertulis dalam Alkitab kita yang kita dengar barusan, bagaimana Harun menyelesaikan tugas panggilannya sampai akhir hidupnya, menjadi berkat buat bangsa yang besar, menjadi berkat bagi kita semua hari ini. Dan kita bisa berkata bahwa Harun adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.